Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, dari pekan lalu itu kita bahas pada tema terkait dengan malaikat Israel, bagaimana malaikat Israel itu mengetahui ajal seseorang. Nah, jadi kita lanjut saja, jamaah sekalian, bahwasanya dari Ka'ab al-Akhbar meriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebatang pohon yang ditanam tepat di bawah aras. Jadi di bawahnya aras ini, pohon ini ditanam. Pohon itu memiliki daun yang jumlahnya menyamai bilangan seluruh makhluk. Daunnya itu sama banyaknya seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Banyak daunnya itu. Nah, ketika ajal seseorang hamba telah diputuskan, baru para raka ajalnya itu nih. Kan orang ada termasuk ngaran kita. Warang ngara Abdul Munir, warang ngara Ruslan, warang ngara Mahdon dan sebagainya. Para satu ini. Ya, bukan saja manusia, bahkan termasuk jin dan tumbuh-tumbuhan. Yang jelas itu adalah merupakan makhluk. Ada semua situ. Ya. Tepatnya 40 hari sebelum hamba itu dicabut nyawanya. Jadi misalnya dari Imam Mahdi yang mengatakan, berarti 40 hari sebelum itu, dari sebelum hari itu, 40 hari yang lalu itu nama kita itu sudah jatuh, Pak. Nama kita yang tertulis di pohon itu sudah jatuh. Orang mabulu. Nah, itu tandanya bahwasanya nyawa kita itu sudah mendapat pangkuan, sudah mendapat izin dari Allah agar malaikat Israel segera melakukan eksekusi. Nah, tapi 40 hari Bu, pasti langsung gitu Pak, langsung eksekusi. Enggak, 40 hari kemudian. Inilah pertanda atau isyarat bagi malaikat Israel bahwa ia diperintahkan untuk mencabut nyawa seseorang yang namanya tercantum di atas daun tersebut yang jatuh tadi. Karena setiap daun itu mewakili satu makhluk. Abdul Himad dan deh. Sejak itu, tempuh tadi bermakbu ngarang ini. Ya. Para malaikat telah menyebut nama orang yang hendak dicabut nyawanya di langit, di penduduk langit. Jadi orang teh kan ini, misalnya orang makbu ngarang Abdul Munir, berarti orang ada serap penduduk lagi ya. Oh, berarti Abdul Munir ini siap-siap ini. Orang itu tiba ada tak? Tiba ada. Makhluk langit sudah tahu sejatinya. 40 hari. Meskipun ia masih hidup di permukaan bumi 40 lagi. Nah, kemudian malaikat Mikail, malaikat Mikail membawa rezeki deh. Malaikat Mikail itu akan menjumpai malaikat Israel atau malaikat maut ini untuk menyerahkan buku catatan dari Allah. Ternyata mabiha buku catatan kah? Laina langsung Israel, tetapi melalui malaikat Mikail. Nah, dan disertai keterangan tentang di mana catatannya comtongara, kemudian catatannya tak ada matigaina, punya cara madena, dan seperti apa, harus seperti apa, dia dicabut seperti apa nanti. Tapi matigaina, bahasa catatan re, misalnya Abdul Munir, dia madri kedai pre, cara madena dakegu apakah madri tabra gombi, madri de hadde do gombi, madri sambian gombi, madri zikir gombi, ada semua ada catatan itu. Ada semua di catatan itu. Nah, Abu Lais radhiyallahu an menjelaskan dari bawah aras akan turun 2 jenis benda. Dari bawah aras itu nalondo lalapat 2 benda, satu berwarna hijau dan satu berwarna putih. Salah satu benda itu akan terjatuh di atas nama seorang yang akan dicabut nyawanya. Kedua benda. Sehingga nama upita si pela benda berwarna hijau berarti dia akan masuk dalam golongan orang kafir. Kalau nama musibah mapura hina dengan rahasia, berarti dia adalah masuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Itu dalam riwayatnya La'its. Ya. Nah itu. Kemudian
Bagaimana malaikat maut mengetahui tempat kematian seseorang? Nah, jadi nanti aku cerita jamaah sekalian nih. Jadi sahdan Allah menciptakan malaikat-malaikat yang bertugas mengurus setiap bayi yang akan lahir. Jadi Allah itu memang sudah ciptakan itu malaikat khusus yang mengurus bayi-bayi, orang-orang yang mau lahir. Jadi di dalam cabang janin itu ada malaikat yang mengurusnya khusus. Nah, mereka ini disebut dengan malaikat arham. Nah, Anda pernah dengar Susan? Namanya itu dah dikembali betul oleh. Jadi malaikat yang mengurus cabang bayi itu adalah namanya malaikat arham pengarana. Nah, para guru SMA 1 ini namanya Pak Arham. Apa pindah ke Kalimantan bina. Ya. Ketika cabang bayi dalam proses penciptaannya, maupun ciptaan ini dibuat dulu dari daging, sulbi dan sebagainya, ya. Malaikat arham ini diperintahkan untuk memasukkan secuil tanah. Tanah itu diambil dari salah satu bagian bumi yang dimana di situ nanti dia akan meninggal. Misalnya kebetulan mada diciptakan WH apa malaikat kah? Ternyata dana ke Mekah. Kau nak benar-benar mada pernah mamade di Mekah, gitu. Kalau misalnya mada ditentukan oleh Allah bahwa mada di Sulawesi, nanti itu malaikat akan mengambil tanah yang ada di Sulawesi. Meskipun mada lahir arah Sape. Nanti kepala enggak? Nah. Kemudian diambil dari salah satu bagian bumi yang ada menjadi tempat kematian kelak di dalam sperma. Lalu tanah itu itulah nanti akan dicampur dengan sperma atau yang biasa disebut dengan Al-Quran nutfah. Nutfah. Nah, itu nanti akan menjadi bakal kita nanti. Yang berada di rahim ibu yang mengandung calon si bayi. Nah, setelah lahir, jamaah sekalian, manusia itu bebas berkeliaran kemana-mana saja di muka bumi ini. Nanti gombi. Intinya, dia nanti pada ajalnya, nanti pada masanya nanti dia akan meninggal. Pasti dia akan meninggal di mana tanah itu diambil. Jadi, barang-barang menagu. Misalnya do selama kita pernah atau ino sampai naik enggak sampai tua nama tip pernah di Jakarta. Kalau kebetulan sih dana diciptakan sih dana dari Jakarta. Nawaran tene babre kombi raka undian kombi receh baanan kombi wara do marece lah kombi. Kenapa? Karena memang di Belau Made di Jakarta. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajiihim." Aki kemana anda gini? Katakanlah, wahai Muhammad, sekiranya balas sifat ini, sekiranya kamu berada di dalam rumahmu, warakin paleki tipna losa, padahal losa, ya. Niscaya orang-orang yang telah ditetapkan atau ditakdirkan mati terbunuh di luar rumahnya, dia pasti akan keluar. Meskipun orang itu tidak pernah keluar dari Sape selama ini, pokoknya tampung kanan sampai tua, sampai umur 50 mati pernah losa dari Sape, tapi karena dia ditakdirkan mati awam bojo, inggi pelawan, pernah apa betul bre, bak ambulans kombi, la operasi, la hanu pue, la perisa awam bojo juga, kombi sini memang takdirnya lada imam mati awam bojo. Inilah maksud daripada ayat ini jamaah sekalian. Nah, oleh karena itu, kalau kita telusuri daripada atau sarah daripada makna ayat tadi itu di atas, malaikat maut seringkali menyamar sebagai lelaki. Jadi kalau malaikat maut itu kadang itu aku pun barang hikmat ini dalam berapa kali itu? 50 kali malaikat maut itu akan melihat wajah kita satu persatu, turun lihat eswali, tiwali, iya. Sehingga malaikat itu kadang heran, apalagi dalam keadaan maksiat. Nah, kalau mengkasih malaikat maut kah? Nah, tipaden pala siaga, padahal saya tinggal diperintahkan oleh Allah, tinggal di waktu karena mbuinten bukan ada nende. Ya. Nah, jadi kebanyakan malaikat maut itu ketika datang menjelma itu untuk
kadang juga bisa berbentuk manusia dalam bentuk lelaki. Nah, suatu hari, kisah yang populer ini yang kita dengar. Suatu hari, malaikat maut ini pernah menyamar, ya, dan mengunjungi Nabi Sulaiman. Hadirin dewa muda malah pesawat ini, macam jadi mereka ini dapat mengunjungi Nabi Sulaiman, dan saat itu Nabi Sulaiman sedang berbincang-bincang dengan anak muda. Bukan aku berdiskusi dua ini. Pokoknya diskusi Nabi Sulaiman anak muda ke. Datanglah hadirlah malaikatul maut dengan tampang manusia, laki-laki juga. Ya, dia sambil cerita berdua, gimana mereka ini nak melihat sekali-sekali malaikatul maut itu menatap orang muda ini. Ketika malaikatul maut menatap wajah muda ini, jawab vedu, pokoknya tatapannya beda deh. Punya tatapan lain, kira-kira lo vedu itu nih. Tapi tatapan malaikatul maut, no, langsung vedu sih dan tuduh sini adik. Oh, sindak ke tatapan lagi, nah, wari ubekis ya. Malum ini tatapan manusia ke tatapan malaikat sih. Malaikat jadi marak nawan sih. Ya. Setiap kali malaikat maut melirik dan memandang dengan sorotan mata yang tajam, pemuda itu merasa ketakut dan tubuhnya gemetar. Setiap tiap orang pokoknya vedros rumbuna. Nah, beberapa saat setelah malaikat maut pulang, pamit, walaudullah, pemuda ditahwatan je. Oh, sindak ke tatapan do kana mah nelayan ni wati biasana ti pernah itu tatapan pun sentik kake. Lalu pemuda itu berkata kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabiullah Sulaiman, madage ne eraho tolong minta bantu. Ya. Kalau sekiranya Nabi Sulaiman ambil luar perintahkan angin ni. Karena Nabi Sulaiman kan Allah perintahkan angin dah kan. Nonton panggil kalau jin lalu lapo, lalu perintah dia. Kobi lo perintah kita angin ni la peso pumanda ge aka Cina de pala aka Cina dah kan de urusan moda begini angin ke lo terus ya lo Cina adalah aka Cina ni ya. Nabi kan ya tentu mengatakan ya gampang itu, angin pun itu memenuhi kita Sulaiman. Beberapa waktu kemudian orang nggak ini. Beberapa waktu kemudian malaikat maut kembali mengunjungi Sulaiman. Maut suara Sulaiman. Ia pun bertanya kepada malaikat maut. Ya. Ia pun bertanya kepada malaikat maut tentang alasan memandang si pemuda tadi dengan tajam. So di Sulaiman ke dia tiap kali dia kalau muda kan dia sampai tahu kan dia ya. Gahin Jibril, Mikail, Israel, malaikat maut, sesungguhnya pada hari ini, sapot bagay na sanay ake, jatasian ni mad ge. Orang mak puro oroho na, orang mak bungaran ni roo ga. Orang jelas puri cara mad na, tapi mad gay na. Ya. Cuman heran na we. Gahi malaikat maut, heran na we. Apa usia warantina lagi ge. Sementara sia kita tercatatkan di mata kecina gu. Ede pula, sapot dengan tatapan, lain tatapan naon pula. Heran saja Israel gini. Apa orang arah ke sia ge? Sementara catatan saya ge sia di mata kecina. Dede pada cerita akhirnya benar saja jemaah sekalian. Sesungguhnya pada hari ini aku diperintahkan untuk mencabut nyawa pemuda itu di negeri Cina. Namun aku heran saat melihatnya berada di sampingmu. Karena itu aku menatapnya dengan tajam seperti itu. Lalu Nabi Sulaiman menceritakan kepada malaikat maut perihal permintaan pemuda tadi. Memerintahkan angin untuk membawanya ke negeri Cina. Begitu selesai mendengar cerita itu, Allah malaikat maut. Perhadiran ke sini, ke Cina apa? Kalau heran apa? Tiba-tiba orang ke Cina tuh, ternyata seperti itulah ceritanya. Jadi seperti itu teman sekalian. Jadi memang dia kan memang itu meninggal di Cina. Ya. Kemudian dalam riwayat lain dituturkan bahwa malaikat maut itu menyerupai beberapa pembantu, mempunyai. Akan dapat betul. Jadi komis fikir doh apa kesen apa malaikat Israel ge.
Jadi mahal tahu misalnya pun kalau misalnya warna dekat gempa gombi warna dekat mimi, nak bagi. Ternyata malaikat itu punya juga pembantu. Dia kalau 1000 tu si Muhammad saat itu 1000 pembantu bekerja saat itu. Tapi buat dia kita lihat di sini riwayatnya. Nah, jamaah sekalian, jadi ternyata malaikat maut itu mempunyai beberapa pembantu yang selalu siap siaga membantunya mencabut nyawa para makhluk. Nah, pernah dikisahkan Sa'dan ada seorang yang dari mulutnya senantiasa berdoa seperti ini. Jadi para hamba seseorang pokoknya siaga setiap saat berdoa. Aku doa na lain kau nengku sambil kau nengku berdoa selantas berdoa. Aku doa na ya Allah, sudilah kiranya engkau mengampuni diriku dan malaikat penjaga matahari. Jadi siaga raho ampunan untuk dirundaina dan ru penjaga matahari. Oleh karena siaga ende para nabi serana nai tamputai ulah sampai tua na malaikat penjaga matahari ini menghadap Allah dan meminta izin untuk menjumpai orang tersebut. Jadi malaikat ini menghadap Allah, ya Allah, siaga aki pravina doa mengampuni rumah dah. Ya, ngalah nurun ini dan juga nak doa yang pada. Ya, dia ampuni dosa mada. Enggak malaikat take. Akhirnya diizinkan oleh Allah. Okey. Nah, ketika berjumpa dengannya malaikat penjaga matahari ini, daru angin lah bawa pemuda bawa doakan deh. Malaikat penjaga matahari berkata, wahai fulan, engkau selalu mendoakanku. Karena edere augu luar pernah ngomong ya nedesi ahwekina kira-kira augu luar bantu pernah ngomong ya gitu nede pas kemana. Akhirnya orang ini menjawab, wahai malaikat, sudilah engkau membawaku ke tempatmu. Karena apa sih de lolos de apa pun aka hidimu nih karena daim kan penjaga matahari artinya dari matahari ini. Nanti lakukan pasti ya karena itu adalah permintaan dan itu ditawarkan oleh malaikat tadi karena pasti kan dia bisa gitu kan bisa dibantu dibawalah ke sana ya. Lalu apa dikatakan, aku mohon kepadamu untuk sudi kiranya menanyakan kepada malaikat maut perihal kapan nyawaku akan dicabut. Jadi selain rahon dan lawakah ini rah bantu juga sedipu malaikat mau ga ya kira-kira pun ai gumat saya ge ya ndepla kira-kira pun ai gumat saya ge. Akhirnya malaikat penjaga matahari ini pun membawa orang itu ke tempat dekat matahari tadi itu dan setelah itu ia pergi menemui malaikat maut dan berkata kepadanya, "Sodi, nggahi dulu malaikat penjaga matahari tadi, malaikatul maut. Wahai malaikatul maut, ada seorang manusia, wara sebuah doga, siaga sananai di sambeana di luar sambeana di asra ulosaga senantiasa mendoakanku seperti ini. Ya Allah, sudilah kiranya engkau mengampuni diriku dan mengampuni dan malaikat penjaga matahari. Eta jencau pada doana. Gahi curhat malaikat matahari, penjaga matahari kepada malaikat Israel atau penjaga maut. Ia baru saja memintaku untuk menanyakan. Rahabasi agak berpamsi agak. Kau nasol indaimu. Ya, nasol indaimu. Kira-kira punya ayu ajalna siage. Ya, kira-kira punya ayu ajalna. Supaya ia tahu dan bersiap-siap luku padena dan siap-siap dari madegaina. Nah, malaikat maut membuka buku catatannya. Hingga buku catatan malaikat maut dan mencari nama orang yang dimaksud. Kemudian ia berkata, wah, tidak mungkin ini terjadi. Pokoknya kaget kepala malaikat maut ke.
Ona kegana? Kenapa seperti itu? Karena dalam catatannya malaikat maut itu, dan di dalam catatanku kata malaikat maut, temanmu itu atau orang tadi itu tertulis memiliki perkara yang besar. Memiliki perkara yang besar, ia tidak akan mati sebelum duduk di tempat dudukmu. Arti sebelum kan nenek harus kinde. Pokoknya siaga itu perkara besar kinde. Siaga waktu mungkin amade, waktu siput dohonat deh, hidi malaikat penjaga matahari tadi itu. Iya. Aunggah malaikat penjaga matahari. Saat ini ia sedang berada di tempatku di dekat matahari sana. Gahi malaikat. Nah, beda. Nah, mendengar itu, malaikat maut berkata, jika demikian berarti dia sudah dicabut nyawanya oleh pembantuku. Dia bercerita. Nah, kalau sia saat akhir dohon aka hidimu, berarti sia orang mati kan nih. Ba orang bontok pembantu nawana. Dia bercerita. Nah, sampai-sampai yang kaget malaikat maut. Dia punya bicara sia ke? Jadi mati akan tempat duduknya penjaga matahari, penjaga malaikat penjaga matahari gitu. Dan ternyata saat itu dia memang berada pada tempatnya itu. Apa kata malaikat Israel kepada penjaga matahari? Dia berarti sia orang mati saat akhir kan, karena orang tua kali memang sia ini mati tadi nomor. Nah, begitulah jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa? Itu tadi debat kita jadi malaikat Israel itu tidak sendiri, Pak. Dalam mencabut nyawa orang, ada juga pembantu-pembantunya. Jadi dalam riwayat dikatakan, misalnya kalau dalam warung besar, kemudian gue cara malaikat mau tukar hati nama tutuga, misalnya warga pebumi ku bencana kan mati sekaligus kan? Itu tadi. Karena ada pembantu-pembantunya yang masing-masing yang sudah punya ini. Misalnya 102 mati, dia 102 dia masing-masing tangani. Asli cincokina. Iya, cincokina. Apalagi kita semua sudah ketahui bahwa malaikat-malaikat itu yang sebagai termasuk pembantu-pembantunya Israel itu adalah hasil keringatnya, dan itu akan menghasilkan jutaan malaikat lagi kan gitu. Nah demikianlah orang itu pun telah mati, sementara malaikat maut dan malaikat penjaga matahari tidak tahu sama sekali dan masih memperbincangkannya. Dia bunga pecarun ternyata orang mati sih nih. Artinya malaikat mau lah, malaikat penjaga matahari ini penuntun begini. Ternyata dua kali bermati. Karena memang cuma hatinya pembantunya. Iya. Kemudian dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajal seluruh hewan itu tergantung pada zikir mereka kepada Allah. Apabila salah satu dari mereka berhenti berzikir, saat itu pula Allah langsung mencabut nyawanya tanpa menugaskan malaikatul maut. Para mati terhadap. Jadi hewan-hewan hoga, binatang-binatang ga, sedang hoga tergantung zikirna. Nah, dengan si zikirna, saatnya bermadur deh. Jadi ternyata hewan-hewan, binatang-binatang yang saat ini, yang hidup ini, yang masih hidup ini, berarti mereka itu sedang tetap terus berzikir. Nah, dengan si berzikir kah? Seketika langsung mati dia. Dan itu tidak melalui malaikat Jair. Ini di dalam hadis. Ya. Ada juga yang menerangkan bahwa Allah sendirilah yang sesungguhnya mencabut nyawa semua makhluknya. Sedangkan penyandaran proses pencabutan nyawa itu kepada malaikatul maut, sebagaimana kita kematian disandarkan kepada seorang pembunuh atau suatu penyakit. Inilah yang dimaksud oleh firman Allah, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Jadi sejatinya kematian itu kan tergantung Allah. Jadi Allah memegang jiwa orang-orang ketika matinya. Jadi terus malaikatul maut yang mencabut nyawa ini ya sebagai wasilah bahkan nih. Iya, sama pun dengan hende ndeke mati sebto mati kena ir supuna ina ta ya den maru kumasaki pokoknya apa terus naik lawan balik kumasaki linte. Itu proses. Sama juga tugasnya malaikatul maut itu ya dalam rangka, tetapi sejatinya yang mencabut nyawa kita, yang mengambil kembali nyawa kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu jamaah sekalian. Itu tadi Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha.
Allah memegang jiwa orang ketika matinya. Surah Az-Zumar ayat 42. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, begitulah proses ketika Israel itu mencabut dan bagaimana caranya. Jadi ada beberapa tadi menarik jamaah sekalian. Warna-warna minagu. Oh, Allah akan mati dia kaya, memang berarti kalau misalnya made ada oi misalnya, berarti ternyata pinende mada diciptakan dari tanah ada oi gitu. Nuntu sih benar mada ke malau tapi lau keliling hampir seluruh kota-kota besar Indonesia olah mada karena mati pu ajal gitu. Berarti lainnya diciptakan dari tanah Merauke, tanah Kalimantan dan sebagainya. Nah, itu jenis bre, berarti baik anti doh. Dari diantara kita memori kita baik wajib tapi mati nanti bre. Tiba kita satake. Tetapi yang jelas, tapi yang diri mati nanti berarti disitulah tanah yang diambil dulu oleh malaikat arham itu untuk dijadikan kita. Ya. Nah, kemudian jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab baru yaitu jawaban roh. Jawaban roh. Ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan setiap kali malaikat maut hendak mencabut ruh seseorang mukmin, beriman, ruh akan berkata, "Enggak ruh ini, ruh beriman. Aku tidak akan menurutimu selama engkau belum diperintahkan untuk mencabutku dari jasad ini." Enggak ruh beriman. Ya, malaikat mau gak? Ibu pada. Nah, malaikat maut pun menjawab, "Aku benar-benar telah diperintahkan untuk mencabutmu." Enggak malaikat maut. Diskusi gini deh. Diskusi roh atau beriman apa malaikat maut gini? Ya. Untuk itu, roh meminta bukti kepada malaikat maut. Dan ia berkata, "Tuhanku yang telah menciptakanku dan kemudian memasukkanku ke dalam jasad ini. Sedangkan engkau waktu itu tidak menyaksikan semua itu. Lantas mengapa engkau kini tiba-tiba datang dan hendak mengambilku dari jasad ini?" Dia pengherore. Saya dimasukkan oleh Allah. Dan dia tidak tiadamu. Gitu. Apa usah take tiba-tiba nailal kuasa saya dari jasad take. Enggak hero orang beriman. Mendengar jawaban itu, malaikat Israel kembali ke Allah. Ya, kembali menghadap Allah. Belum sampai ke hadapan Allah, Allah langsung menjawab dan berkata dan bertanya, "Apakah kamu sudah mencabut nyawa hambaku itu?" Kata Allah. Malaikat maut menjawab, "Ya Tuhanku, ketika aku hendak mencabutnya, ia berkata kepada begini dan begini, orang pintar dan sebagainya. Bahkan ia memintaku menunjukkan bukti." Rah bukti wali dari malaikat mau. Au buktinya bahwa kamu telah diperintahkan oleh Tuhanmu, oleh Tuhan gitu. Allah berfirman, "Rumah, ruh hambaku itu benar, enggak hambaku." Ya, wahai malaikatul maut, pergilah ke surga, lawaka seroga, ambil sebuah apel dapat tahu neng, ada kan nih, ya, lain apel, lalu do ditolakkan nih, apel di surga, gitu, lain, wow kan ya. Ambillah, pergilah ke surga dan ambillah sebuah apel. Pada apel itu terdapat bukti dariku, ya, bukti dariku. Itu kepada ruh hambaku itu. Jadi warna bukti dari rombongan kan nih. Jadi kalau di apel itu ditunjukkan kepada roh beriman itu, oh, warpaten, oh memang ini betul-betul perintah ini. Karena itu adalah buktinya. Lalu malaikatul maut pergi ke surga dan mengambil apel itu. Lalu pada apel itu terdapat tulisan apa? Tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Itu betul tidak ini? Lihat. Sebelum itu, oh iya. Ya, jadi di dalam apel itu ada tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika malaikat menunjukkan buah apel itu ke ruh si mukmin tadi, ruh tersebut keluar sendiri dari jasadnya dengan ikhlas, aman dan tenang.
ini, lalu itulah ruh malaikat Israel mengatakan ayatan nafsu ma'inna irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dia keluar dengan sendirinya, Pak. Perlu ditarik. Karena akan ikhlas, akan damai, akan tenang, mutmainnah, dengan tenang keluar. Karena kenapa? Dia sudah diperlihatkan ada bukti dari Allah. Makanya kata irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau beda balik punya doma kafir ga, punya hemat apa ni doma kafir ga. Kecilnya pas tidak dosa. Malu mau patut dikencoki. Ya. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Bab selanjutnya itu jawaban anggota tubuh. Jadi tadi adalah jawaban roh. Sekarang jawaban anggota tubuh. Alayoli. Nah, dalam sebuah riwayat menuturkan, setiap Allah Subhanahu wa taala menghendaki nyawa seseorang hamba dicabut, malaikat maut itu menghampiri si hamba itu dari arah mulutnya. Dari arah mulutnya untuk mencabut nyawanya. Jika mulut si hamba itu senantiasa digunakan untuk mengucapkan zikir, senantiasa berzikir mulut ge, ya, aughina, maka mulut itu akan berkata, kamu tidak akan bisa mencabut nyawa hamba ini, ya, selama lidahnya berzikir kepada Tuhanku. Jadi enggak mulut kah? Kalau mau cabut nyawa hamba keke dari saya mulut ini dari mulut. Sebab mulut ini adalah sengaja digunakan untuk berzikir. Kiloa. Malaikat maut pun kembali menghadap Allah dan berkata, wahai Tuhanku ya Allah, hamba-Mu yang itu berkata begini dan begitu. Dia dengar ni, wati lo dicabutkan nyawa kan melalui mulut, karena mulutnya senantiasa digunakan untuk berzikir. Allah menjawab, Rumah, kalau begitu cabutlah nyawanya dari bagian tubuhnya yang lain. Akhirnya malaikat maut mendatangi hamba itu dari bagian tangannya. Mulai terima, coba-coba rapi tadi. Ya, namun dari tangan itu tiba-tiba muncul sedekah. Si hamba seraya berkata, karena rima ke, itu sedekah ke itu dengan tangannya untuk bersedekah. Ya, lalu berkata, tidak seharusnya engkau mencabut nyawa hamba ini mulai dari diriku, karena hamba ini selalu menggunakan aku untuk bersedekah, mengusap anak yatim, menulis ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan menebas leher orang kafir. Ya kan, kan begitu, ya kan? Jadi enggak hirima ge, belum cabut dari sini. Sebab tangan ini disantai dibuat untuk sedekah. Nah kasih ada dan yatim. Ya, natunti riman ke natunti ke ilmu, ngetegen do dan sebagainya. Enggak bisa. Malaikat maut akhirnya coba mencabut dari kakinya. Karena mati lo aja dari mage. Akhirnya coba ke kakinya lagi. Namun si kaki berkata, sebaiknya engkau tidak mengambil nyawa hamba ini dariku, wahai kaki, karena ia senantiasa menggunakan aku untuk berjalan menuju sholat berjamaah. Sana naisi agak setiap waktu lawai kasigi, edige, tiloa menggomi bonto kenapa nak di edinake, sebab edinige setiap 5 waktu lawai kasigi, tiloa. Setiap hari raya lampakaina lawa ke lapangan kombi akasigi kombi. Kemudian senantiasa kaki ini menuju ke majelis taklim. Wara sifatna domo ceramah dalau suruh daringan Pak. Pokoknya daringan siwar kegiatan ceramah nggak pelawai dah. Lampak ininya sehingga kaki ini mengatakan, oh tiluan wontom kombi dari kaki ini. Mereka maut pun mendekati telinga hamba ini tersebut, akan tetapi telinga juga berkata, janganlah engkau mencabut nyawa hamba ini mulai dari telinga ini atau dari diriku ke telinga. Sesungguhnya hamba ini selalu menggunakan aku untuk mendengarkan Al-Quran, mendengarkan azan, mendengarkan zikir, mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Itu dikatakan oleh telinga. Akhirnya
Tidak bisa. Malaikatul maut mencoba mendekati kedua matanya. Lalu mata ini pun berkata, janganlah engkau mencabut nyawa hamba ini mulai dari diriku, sebab hamba ini selalu mempergunakan kami untuk membaca-baca buku-buku agama, untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhannya, mengenal siapa nabinya dan sebagainya, melihat wajah para ulama, orang-orang tua. Jadi termasuk orang tua, Pak. Itu jangan, kalau kita selama ini jauh-jauh dari orang tua tuh perhatikan, Pak. Itu nanti protes nanti mata ini. Allah pesawekin bedung tuamu. Ya. Kemudian orang-orang yang soleh, akhir dibati bedro, ulama, tua, orang-orang soleh, aina kedua mereka itu harus didatangi, memandang wajahnya, ya, karena nanti itu mata nanti akan meminta pertanggungjawaban gitu. Ini dikatakan oleh mata. Tidak boleh kamu lihat, tidak boleh kamu cabut saya dari sini. Sebab matanya ini sering dibaca buku agama, sering dipandang ulama, sering dipandang orang tuanya, sering dipandang orang-orang soleh. Ini kata mata, jamaahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya malaikat maut kembali menghadap Allah dan berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya hambamu telah berkata begini dan begitu. Lau dari ma, tilalu dari ma. Ne wonto dari ma tiloa. Ne wonto dari fiko tiloa. Ne wonto dari tiloa. Ne mada tiloa. Ne kamu lihat caranya? Allah pun berfirman, wahai malaikat maut, tulislah namaku di atas telapak tanganmu. Namaku bersamamu, lalu itu, maka ketika melihat namaku itu, ia akan bersedia keluar dari jasadnya. Edek pula ampun aloa, ampun ngawalosa. Luar biasa. Jadi sampai di sini sebagai pembelajaran bagi kita jemaah sekalian, pengakuan, Pak. Aina doa ulama. Mai hana take apalagi non tapu data jamaah lain orang musuh wali ulama. Waktu satu ini maka just untuk ustaz tengah ngorasan untuk itu sudah lain kone dosa itu. Non tapun entio pahumada ke de kone gede eli sudah teman bertentangan siau sederhana itu kan. Nanti Viko ini ini bantu tu kumada ini telah pengahin paling malaikat di mana ketemu. Iya. Jadi jemaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai muhasabah kita semua. Kemudian malaikat menulis asma Allah di telapak tangannya dan memperlihatkan kepada ruh si hamba tadi, dan ternyata benar ruh itu pun mempercayai malaikat maut. Berkat asma Allah itu ruh keluar sendiri dari jasad hamba itu sehingga ia tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Artinya apa teman sekalian? Karena mata ini digunakan untuk hal yang baik. Berarti dua orang linda. Kecuali Dewati pernah baca karu apa kata na oler ba malaikat maut na oler. Iya. Lain kono oleh pokoknya bara perpian. Begitu irah. Nanti jemaah sekalian ada nanti bagaimana tersiksanya itu orang kafir itu dicabut itu. Sakitnya itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Pokoknya bahkan Nabi itu ampun hemat bende. Pokoknya berlindunglah kepada Allah itu dari sakaratul maut, dari azab kubur, karena itu begitu berat, Pak, begitu berat. Kalau hari ini kita mungkin pernah jatuh dari pohon, ditabrak mobil, belum seberapa itu. Kalau ini roh ini dicabut dari diri kita, depil. Bayangkan kalau kita dicoba dipisahkan dari kon apa jelas ra'a begini. Ra'a kan masih bagian dari jasad. Begitu kan encukiyut Pak. Masih bagian sama, Pak. Tapi kalau ini roh ini mau dipisahkan dari jasad, boleh bikin cokin. Coki tuh. Inilah bukti akan adanya seorang hamba yang tidak akan mengalami mengalami siksaan pedih pada saat sakaratul maut. Mereka inilah orang-orang yang mereka inilah orang-orang yang di dada mereka terpatri asma Allah. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbih. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Allah,
lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang membantu. Jadi jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, waktu. Nah, ini masih panjang ini, tapi tidak apa-apa. Jadi karena waktu juga lah. Nah, insya Allah nanti kita akan selesaikan ini bagaimana tanya jawab antara jasad dengan malakul maut ini. Selanjutnya nanti kita masuk pada selanjutnya kita bahas bagaimana setan itu merampas iman kita. Entah itu kompi pota pas nanai sambil palama paling penentu pada au ngapu sakarat nada atau sakaratul maut perjuangan banyak setan itu bagaimana dia mengganggu kita kita kafir saat itu. Oh nema sampai vinting tetangga ya, tetapi kalau di akhirnya kita mengakui apa yang diperintahkan oleh setan itu, kafirlah kita saat itu. Kafir sudah saat itu. Makanya nanti bagaimana cara setan itu, ini juga yang perlu kita ketahui supaya kita bisa waspada. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup pertemuan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.